Halo semuanya, kembali lagi di Summary Daily Bible School. Dan pelajaran kali ini berjudul Another Comforter. Kita lihat di Yohanes 14 ayat 18, Tuhan Yesus katakan, I will not leave you comfortless. Kata I di sini adalah Tuhan Yesus yang sedang berbicara dengan murid-muridnya. Dan kata akan itu artinya adalah nanti, bukan sekarang. Artinya, yang Tuhan Yesus katakan ini berlakunya nanti, bukan berlaku sekarang. Di Yohanes 14 ayat 3, Tuhan Yesus katakan dia akan pergi ke rumah Bapa. Artinya, kata akan itu berlaku ketika Tuhan Yesus berada di rumah Bapanya. Jadi, yang dibicarakan Tuhan Yesus ini berlakunya nanti ketika Tuhan Yesus berada di rumah Bapanya. Sementara ketika Tuhan Yesus sedang berbicara, dia masih bersama dengan murid-muridnya. Jadi yang Tuhan Yesus katakan adalah, saya di rumah Bapa nanti, dan saya tidak akan meninggalkan kamu tanpa penghibur. Waktu Tuhan Yesus katakan, I will not leave you comfortless, artinya dia akan meninggalkan murid-muridnya. Tetapi waktu dia meninggalkan murid-muridnya, mereka akan tetap ada penghibur tanpa dia yang sudah pergi. Jadi kita bisa lihat premis daripada cerita ini adalah Tuhan Yesus katakan I will not leave you comfortless karena Tuhan Yesus akan pergi. Artinya kalau dia tidak ada rencana untuk pergi, dia tidak akan mengatakan saya akan tinggalkan kamu, tapi kamu akan tetap ada penghibur. Untuk katakan saya akan tinggalkan kamu, artinya suatu kali kelak saya tidak ada lagi. Jadi kamu akan tetap ada comforter walaupun saya sudah tidak ada. Artinya Tuhan Yesus mengatakan I will not leave you comfortless karena waktu dia pergi, murid-muridnya langsung berpikir bahwa artinya tidak akan ada comforter lagi kalau dia pergi. Kalau kita buat dalam bentuk percakapan, ceritanya adalah sebagai berikut. Jadi Yesus katakan, saya mau pergi. Dan murid-muridnya berkata, kalau kamu mau pergi, lalu siapa comforternya? Dan Yesus katakan, jangan takut, karena walaupun saya pergi, comforternya akan tetap ada. Artinya, di pikiran murid-murid paling kurang, comforter itu hanya ada kalau Kristus ada. Sehingga ketika Yesus mau pergi, mereka bertanya, bagaimana dengan comforternya? Lalu Yesus katakan, walaupun saya pergi, jangan takut, comforternya masih akan ada. Oleh sebab itu, Yesus katakan, I will not leave you comfortless. Walaupun saya pergi, comforter akan selalu ada. Itu supaya mereka bisa tenang. Kalau comforternya itu adalah selain Kristus, lalu Kristus pergi, murid-murid tidak akan bertanya bagaimana comforternya. Jadi prinsipnya, Yesus pergi dan mereka langsung cemas karena Yesus pergi. Dan kecemasan mereka karena comforternya siapa kalau begitu. Jadi dari konsep itu kita bisa lihat bahwa murid-murid itu tahu siapa comforternya. Karena kalau mereka tahu itu oknum lain, mereka tidak perlu cemas. Dan bagi mereka, Yesuslah comforternya. Dan kita bisa lihat bahwa saat di badai, penghibur mereka atau comforter mereka adalah Tuhan Yesus. Jadi sejauh ini penghibur mereka kenyataannya hanya Tuhan Yesus. Mari kita ulang lagi ceritanya dalam bentuk percakapan. Jadi Yesus katakan, jangan takut, saya tinggalkan kamu, tapi kamu tidak akan tanpa penghibur. Lalu murid-murid katakan, tapi kamu mau pergi. Bagaimana kita ada penghibur kalau kamu pergi? Karena kamulah penghibur kita. Yesus katakan, saya yang akan datang. Penghibur kamu adalah saya. Makanya waktu saya pergi, dia yang adalah saya akan datang.
Makanya saya katakan, kamu tidak akan hidup tanpa Dia. Lalu mereka katakan, apa maksudnya? Bukankah kalau kamu ke sana, artinya kamu tidak berada di sini? Yesus katakan, saya memang berada di sana, tetapi saya juga berada di sini. Bedanya, saat saya berada di sini, kamu tidak bisa lihat. Karena saya yang kamu bisa lihat, ada bersama dengan Bapa di surga. Sekarang, mari kita bawa ceritanya ke awal, yaitu ke Yohanes 14 ayat 16. Yesus berkata, Bapa akan kirim yang lainnya saya kepada kamu. Bapa akan kirim saya dalam bentuk yang lain, tetapi itu masih saya. Makanya saya katakan, saya tidak akan tinggalkan kamu tanpa saya. Walaupun sayanya bentuknya bukan seperti yang kamu lihat sekarang. Dan itu adalah Allos Comforter. Allos artinya yang lain. Jadi yang akan dikirim oleh Bapa adalah yang lainnya saya. Jadi kita lihat di sini bahwa Tuhan Yesus sudah bisa melihat bahwa ketergantungan mereka dengan oknum Tuhan Yesus itu perlu dibereskan karena Tuhan Yesus akan dianiaya. Dan kalau ketergantungan mereka pada Tuhan Yesus sangat erat, bagaimana kalau oknumnya Tuhan Yesus dianiaya? Mereka akan sangat kecewa. Kalau mereka tahu bahwa mereka bergantung kepada the flesh profited nothing, mereka bisa lebih tenang. Tetapi kalau mereka bergantung pada body atau flesh and bone-nya Tuhan Yesus, kalau Tuhan Yesus disalibkan, mereka tidak akan tenang. Jadi kita harus bergantung kepada rohnya, karena flesh profited nothing. Bukan berarti bahwa tubuh Tuhan Yesus tidak penting, tapi kita tahu bahwa keselamatan kita adalah dari rohnya Kristus. Sekarang kita mau lihat berdasarkan sudut pandang yang lain, yaitu gambaran kalau heteros. Jadi waktu Tuhan Yesus katakan, saya tidak akan pergi dan tinggalkan kamu tanpa penghibur, penghibur itu akan menggantikan saya waktu saya pergi. Jadi Bapa akan mengirimkan pengganti saya. Jadi saya akan kirim dia dan dia akan menggantikan saya. Dan katakanlah murid-murid katakan iya. Jadi kalaupun ada jeda waktu sejak dia pergi dan sejak dikirim penggantinya, itu ada jeda waktunya. Dan kalau kita menggunakan ilustrasi, bisa dikatakan bahwa penghibur itu benar-benar menggantikan lari estafetnya dari Tuhan Yesus. Jadi Roh Kudus itu akan menggantikan. Artinya, waktu Tuhan Yesus pergi, dia akan datang. Dia akan meneruskan betonnya. Artinya bisa dikatakan, waktu Yesus pergi dan dia datang, diberikan betonnya kepada Roh Kudus. Dan ini estafet. Pertanyaannya, apakah artinya selama ini Roh Kudus lari bersama-sama dengan Tuhan Yesus? Tidak, karena dia baru pegang betonnya. Dan dia mulai larinya waktu diberikan betonnya oleh Tuhan Yesus. Jadi waktu Tuhan Yesus katakan, saya akan digantikan dia, artinya selama ini dia tidak ada. Dan dia ada waktu dia menggantikan Tuhan Yesus. Artinya yang menggantikan itu bukan yang selama ini lari. Jadi waktu Tuhan Yesus di bumi ini, Roh Kudus tidak bersama dengan murid-muridnya. Dan waktu Tuhan Yesus katakan, nanti saya akan digantikan oleh Roh Kudus, dia atau Roh Kudus akan menjadi wakil daripada Tuhan Yesus. Dia akan meneruskan pekerjaan Tuhan Yesus. Artinya selama ini dia tidak bekerja. Artinya dia itu lain dari saya, yaitu Tuhan Yesus. Tapi waktu dia datang, dia tidak kelihatan. Roh Kudus yang nanti akan menggantikan lari estafetnya dari Tuhan Yesus tidak kelihatan, dan dia bukan saya atau Tuhan Yesus.
Dan kalau memang dia tidak kelihatan dan dia bukanlah saya, Yohanes akan katakan, I will pray the Father and he shall give you heteros comforter. Jadi heteros comforter itu lari estafet. Yesus katakan, saya akan kirim dia dan dia bukan saya. Jadi yang datang bukan saya dan dia bentuknya pun berbeda dari saya. Artinya inilah gambaran heteros. Dan dia akan katakan, saya akan kirim heteros comforter. Tapi kalau dia kirim dia dan dia itu adalah saya, tapi bentuknya beda, dia akan katakan, saya akan kirimkan allos comforter. Jadi allos comforter itu dia adalah saya tapi bentuknya berbeda. Sedangkan heteros comforter dia bukan saya dan bentuknya beda. Itulah perbedaan antara allos dan heteros. Dan sekarang, sementara kita bisa menjelaskan tentang allos dan heteros, pertanyaannya, apakah allos comforter hidup di dalam kita? Apakah semua yang keluar dari mulut kita adalah pengungkapan allos comforter? Karena itulah yang menyelamatkan, bukan soal kita bisa menjelaskan allos dan heteros. Sekarang pertanyaannya, apa gunanya kita tahu tentang allos dan heteros? Kalau yang dikirim ini adalah heteros, tidak pernah dia mengerti apa artinya untuk hidup dalam sinful flesh. Kalau kita perlu pertolongan dan ini sangat menentukan keselamatan, apakah kita mau ditolong oleh yang tidak ada pengalaman menang melawan keinginan daging? Tentu tidak. Dan itu adalah heteros. Kalau yang dikirim adalah heteros, heteros tidak ada clue bagaimana rasanya untuk bergumul dalam daging. Kalau yang dikirim adalah allos, allos sangat mengerti betapa sadisnya daging kita dan dia menaklukkannya. Pertanyaannya, siapa yang kita mau jadikan konselor kita? Berdasarkan itu, kita menggunakan allos, karena allos mengerti.